Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter terbaru dari si botak Saitama udah keluar. Keluar udah lama sih. So, without continue long again, monggo enjoy React One Punch Man New Chapter 151, oke? Let's go! Chapter ini dimulai dengan cover judul yang sangat menarik, memperlihatkan kedua sisi dari kejahatan dan kebaikan, di mana para pahlawan seperti King, Atomic Samurai, dan Silver Fang berada di sisi kiri. Sedangkan keempat eksekutif monster ada di sebelah kanan. Di tengah-tengah gambar tersebut ya, tepatnya di tengah bagian atas, ada si botak Saitama yang sedang bersama Flashy Flash dan seorang monster. Kalian tahu sendirilah monster mata satu itu siapa. Gak cuma itu, di tengah bagian bawah juga ada Garu yang sepertinya sengaja dibuat di tengah-tengah. Karena Garu sebenarnya adalah manusia, namun sekarang dia layaknya monster. Anyway, cover judul 151 juga dilengkapi oleh sebuah tulisan yaitu In the midst of battle, evil awakens, atau yang artinya di tengah-tengah pertarungan, iblis telah bangkit. Next, kita langsung masuk ke story-nya, di mana chapter ini dimulai dengan memperlihatkan Iai dan Mustachio yang bertahan mati-matian untuk menahan serangan bola cahaya dari Homeless Emperor. Di momen itu, Homeless Emperor juga sedikit memuji kemampuan dari Iai dan Mustachio yang masih bisa bertahan dari serangannya. Wah, di momen selanjutnya kita diperlihatkan ya, kalau ternyata alasan dari Iai dan Mustachio menahan serangan dari Homeless Emperor adalah untuk memberikan waktu kepada Atomic Samurai yang sedang kesulitan untuk mengeluarkan pedang barunya dari sarung pedangnya. Guys, hal itu ternyata pernah dijelaskan oleh Nichiren kepada Atomic Samurai kalau pedang matahari itu adalah pedang hidup, sehingga dia mengukur kemampuan penggunanya untuk menentukan apakah dia akan meminjamkan kekuatan itu atau tidak. Ya, respon dari Atomic Samurai saat itu sama seperti kita yang pasti gak percaya kalau ada sebuah pedang yang bisa mengukur penggunanya. Bahkan keberadaan dari pedang matahari yang sudah menjadi legenda saja sangat sulit untuk dipercaya. Namun saat di momen dia sudah memegang pedang matahari, akhirnya Atomic Samurai sendiri merasakannya bagaimana pedang itu ternyata sangat sulit untuk dicabut. Dan dia pun akhirnya mengerti kalau pedang itu sedang menilai dirinya. Makanya saat Atomic Samurai sedang fokus untuk bisa mencabut pedang matahari, dia membayangkan sosok Bang karena bagi Atomic Samurai, Bang adalah sosok master yang layak untuk dijadikan rival. Atomic Samurai sendiri melihat sosok Bang sebagai seseorang yang memiliki mental layaknya sebuah aliran air. Sehingga dia menilai dirinya sebagai seseorang yang memiliki mental layaknya sebuah pantulan permukaan air yang tenang. Dan akhirnya setelah konsentrasi dan fokus dari Atomic Samurai menyentuh level pantulan permukaan air yang tenang itu, akhirnya pedang matahari menjawab panggilannya. Dan sedikit demi sedikit pedangnya mulai terbuka. Lalu busyung, seketika Atomic Samurai terbang dan memotong bola cahaya besar yang datang ke arah mereka. Homeless Emperor yang kesal melihat aksi dari Atomic Samurai langsung mencoba mengeluarkan serangan bola cahaya beruntun, namun semuanya masih bisa ditangkis dan hebatnya dalam sekejap Atomic Samurai sudah berada di depan Homeless Emperor yang berarti Homeless Emperor berada dalam jangkauan pedang miliknya. Beruntung saat akan ditebas, Golden Sperm datang tepat waktu dan menahan tebasan dari pedang matahari. Wah, di momen itu sebenarnya Golden Sperm kaget dengan perubahan dari Atomic Samurai, sehingga awalnya dia mengira kalau Atomic Samurai memakan sel monster, tapi akhirnya dia sadar kalau semua ini berkat pedang yang diarahkan ke lengan Golden Sperm. Makanya Golden Sperm berpikir untuk menghancurkan pedang itu guys. Namun tiba-tiba pedang itu berubah layaknya cambuk dan memotong lengan kanan dari Golden Sperm. Well, kalau dari penjelasan Atomic Samurai sendiri, dia sebenarnya kebingungan apakah dia bergabung dengan pedangnya atau sebenarnya pedang matahari mengambil alih tubuhnya. Yang jelas, kalau dari pertarungan itu saja, kecepatan Atomic Samurai meningkat sangat jauh sampai-sampai Homeless Emperor aja gak berkutik. Apalagi pedang matahari sendiri bisa berubah layaknya sebuah cambuk, namun ketajamannya tetaplah sangat tajam. Makanya, tangan keras milik Golden Sperm yang kita tahu memiliki daya tahan sangat luar biasa tetap bisa terpotong dengan mudahnya. Tapi kalau emang benar ternyata Atomic Samurai dikendalikan oleh pedang matahari, maka dia masih belum bisa bertarung seperti yang dia inginkan. Dan dampak dari penggunaan pedangnya itu juga kayaknya membawa dampak yang sangat berat ke penggunanya. Hal ini bisa kita lihat dari Atomic Samurai yang kelihatan sangat kelelahan dan omongan dari Homeless Emperor yang menyadari kalau kemampuan tadi hanya bersifat sementara atau ada batasnya. Lanjut, Atomic Samurai menyadari kalau dia masih kesulitan untuk menggunakan pedang matahari. Akhirnya memutuskan untuk menyuruh muridnya pergi bersama Spring Mustachio yang berarti dia akan berusaha menahan dua eksekutif monster seorang diri. Padahal di sisi lain, Golden Sperm sudah sangat marah karena bagian tubuhnya terpotong dan di belakang juga Homeless Emperor sudah siap dengan bola cahaya yang sangat besar.
Namun sebelum pertarungan kembali dimulai, mereka semua teralihkan karena mendengar sebuah suara, dan ternyata suara yang mereka dengar adalah suara King Engine yang mulai menampakkan keberadaannya kepada semua monster. Bahkan para pahlawan lain yang melihat kemunculan King pun pastinya langsung merasa tenang dan berpikir kalau kemenangan sudah bisa dipastikan. Makanya Genos dan Metal Bat juga merasa bisa mempercayakan pertarungan ini ke King, sehingga Genos yang udah gak berkutik bisa sedikit bernafas lega. Sementara Metal Bat akan menyerahkan pertarungan inti kepada King dan dia akan berjaga doang di belakang untuk menghabisi para monster yang akan kabur. Ya, ngelihat momen kemunculan King yang selalu dibuat gagah dan keren, udah emang kayak bener-bener manusia paling kuat, selalu sukses bikin kita senyum-senyum sendiri, bahkan bisa kayak sampai ketawa-ketawa loh. Soalnya para pembaca udah tahu kemampuan asli dari King, tapi tetap aja kemunculannya dibuat sangat keren. Di sisi lain, sisa bela diri dari Blacksprm yang melihat kemunculan King langsung merasa kalau perang akan semakin berat. Karena Blacksprm ternyata mendapatkan rumor kalau Elder Centipede saja ya dikalahkan oleh King hanya dengan satu pukulan. Tapi karena King yang cuma terdiam dan melihat ke arah mereka doang, lama-lama hal ini ngebuat Blacksprm ngerasa emosi dan ingin segera bertarung melawan King. Cuma Golden Sperm yang ada di sana langsung mencoba menenangkan sisa bela dirinya yang gak ikut bergabung. Golden Sperm mengatakan kalau mereka semua gak boleh gegabah karena lawan yang akan dihadapi adalah orang terkuat dari asosiasi pahlawan. Bahkan Golden Sperm ngebandingin kalau mereka harus lebih waspada daripada saat ngelawan Tatsumaki dalam kekuatan penuhnya. Makanya Golden Sperm menyarankan untuk melawan King bersama-sama, dan momen epic pun diperlihatkan di mana ada satu panel yang memperlihatkan King melawan everybody. King dihadapkan dengan ratusan monster yang udah siap ngancurin dirinya, tapi gak ada satupun rasa takut yang keluar dari mukanya King. Padahal dalam hatinya King menyesali keputusannya. Karena menurut King, monster yang ada di hadapannya sekarang adalah monster tingkat tinggi yang gak bakal terintimidasi oleh nama besar dari King doang. Dan seperti biasa di momen seperti ini, King pasti langsung teringat dengan si botak Saitama yang kehadirannya selalu bisa menjadi solusi. Sayangnya ketika King sedang berharap akan kedatangan dari Saitama, yang muncul malah Puri-Puri Prisoner bersama dengan Child Emperor, yang mana Child Emperor terlihat sangat senang dengan kehadiran King. Dan dia pun ngerasa kalau mereka udah pasti menang karena King ikut bertarung, dan momen itu pun menjadi akhir dari chapter 151. Masih belum ada tanda-tanda kapan kemunculan si botak bakal diperlihatkan, dan ngelihat kalau masih banyak pahlawan yang masih dalam kondisi sadar, kayaknya kita masih harus sabar sedikit lebih lama lagi sambil menunggu bagaimana kelanjutan dari setiap pertarungan yang akan terjadi ke depannya. Wah, nggak sabar nih. So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime.